Halo guys, selamat datang di channel Milo Montang. Kali ini aku akan membacakan cerita lainnya yang didapat dari ChatGPT. Keyword yang aku gunakan adalah buatkan cerita untuk storytelling yang plotnya naik turun, memiliki pesan moral bagus untuk anak-anak, dengan tumbuhan dan monster sebagai tokoh utama. Tidak boleh cerita yang memiliki hak cipta atau sudah dipublikasikan secara daring maupun luring sebelumnya. Elaborasi lebih panjang hingga maksimal kata yang diperbolehkan oleh ChatGPT. Judulnya adalah Pohon Kecil dan Monster Bayangan. Ichi Ichino. Judulnya Ichi, tak dulu. Judulnya adalah Pohon Kecil dan Monster Bayangan. Di sebuah hutan yang lebat, tumbuhlah pohon kecil bernama Lilo. Lilo adalah pohon ek muda yang baru saja bertunas. Setiap pagi, ia menatap langit dengan harapan bisa tumbuh tinggi dan kuat seperti pohon-pohon besar di sekitarnya. Tapi Lilo punya satu masalah. Ia selalu merasa takut pada malam hari. Ketika malam tiba, hutan berubah gelap dan bayangan-bayangan besar bergerak di sekitarnya. Aku ingin tumbuh besar, tapi aku takut pada malam dan bayangan-bayangan itu, kata Lilo pada pohon-pohon lain. Tidak apa-apa, Lilo. Kami semua pernah merasa takut saat masih muda, Kata pohon tua yang berdiri di dekatnya. Ketakutan itu hanya ada di pikiranmu. Kamu akan mengatasinya seiring waktu. Lilo mencoba memberanikan diri, tetapi setiap kali bayangan besar mendekatinya saat malam, ia tetap ketakutan. Suatu malam, bayangan itu datang lagi, dan kali ini tampak lebih besar dari biasanya. Bayangan itu mengerang dengan suara rendah dan terlihat giginya yang tajam. Lilo menggigil ketakutan. "Siapa kamu?" Bayangan itu mendekat dan berkata, Aku adalah bayangan malam, penjaga hutan ini. Semua makhluk harus menghormatiku, atau aku akan memakan mereka. Lilo sangat ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Sejak malam itu, setiap kali malam tiba, bayangan malam datang dan menakut-nakuti Lilo. Lilo merasa lelah karena setiap malam tidak bisa tidur nyenyak. Ia mulai tumbuh lebih lambat daripada pohon-pohon lain, dan dedaunannya menjadi kurang hijau. Lilo merasa putus asa. Mengapa aku harus merasa takut setiap malam? Mungkin aku tidak akan pernah tumbuh besar dan kuat. Suatu hari, seekor kunang-kunang kecil bernama Kiko terbang mendekati Lilo. "Hei Lilo, kamu tampak sedih. Apa yang terjadi?" Lilo menceritakan semuanya pada Kiko, termasuk tentang bayangan malam yang selalu menakutinya. Mendengar cerita Lilo, Kiko berpikir sejenak. Aku punya ide. Bagaimana kalau malam ini aku menemanimu? Mungkin aku bisa membantumu menghadapi bayangan itu. Lilo ragu, tetapi ia setuju. Malam itu, ketika langit mulai gelap dan suara serangga malam terdengar, Kiko tetap di dekat Lilo. Ketika bayangan malam datang, ia berusaha menakut-nakuti lagi dengan suara erangannya yang mengerikan. Tetapi kali ini, Kiko terbang di dekat Lilo dan mengeluarkan cahaya terang dari tubuhnya. Bayangan itu tampak terkejut melihat cahaya Kiko.
Hei, ini, pergi dari sini. Seru bayangan malam. Kiko malah mendekat dan berkata, "Kenapa kamu menakut-nakuti teman kami? Hai kau bayangan malam." Bayangan malam berusaha untuk terlihat menakutkan. Tetapi di bawah cahaya Kiko, wajah aslinya mulai terlihat. Ternyata bayangan malam adalah seekor hewan kecil yang selalu bersembunyi di kegelapan. Seekor rubah tua bernama Raka. Raka memang suka bermain-main di malam hari, tapi ia sebenarnya tidak menakutkan. Ia hanya berpura-pura agar hewan-hewan lain merasa takut dan tidak mengganggunya. Lilo sangat terkejut. "Tunggu, jadi kamu bukan monster yang menyeramkan?" Raka akhirnya mengakui. Baiklah, aku bukan monster. Aku hanya rubah tua yang suka bermain dengan bayangan dan menakut-nakuti pohon-pohon kecil sepertimu. Aku ingin merasa berkuasa meski hanya dengan cara ini. Kiko tertawa kecil dan Lilo ikut tersenyum. "Kalau begitu, kamu tidak perlu menakut-nakuti kami. Kami bisa menjadi temanmu, Raka. Malah, kamu bisa menceritakan kisah-kisah seru dari hutan untuk kami," kata Lilo. Raka merasa malu, tetapi ia senang mendengar tawaran Lilo. Benarkah kalian mau berteman denganku? Tanyanya. "Ya, tentu saja," jawab Kiko. "Jika kamu berhenti menakut-nakuti Lilo, kami bisa mendengarkan ceritamu setiap malam." Sejak hari itu, Raka dan Lilo menjadi teman baik. Setiap malam, Kiko datang untuk menyinari Raka dan Lilo. Dan mereka menghabiskan malam dengan mendengarkan kisah-kisah Raka tentang hutan, petualangan, dan kejadian-kejadian lucu. Lilo tidak lagi takut pada malam hari, dan ia mulai tumbuh lebih cepat. Daun-daunnya semakin hijau, dan akarnya semakin kuat. Kini ia tahu bahwa ketakutannya selama ini hanyalah hasil dari imajinasinya sendiri. Semakin lama, Lilo menyadari bahwa keberaniannya untuk menghadapi bayangan malam adalah titik awal dari pertumbuhan dirinya. Kini, malam bukan lagi waktu yang menakutkan baginya, tetapi saat yang dinanti-nanti untuk berbagi cerita bersama teman-temannya. Yeay! Jadi pesan moral dari cerita ini adalah ketakutan seringkali muncul dari hal-hal yang tidak kita kenali. Terkadang, dengan keberanian untuk menghadapi rasa takut, kita bisa menemukan persahabatan dan hal-hal indah di dalamnya. Sekian untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye!